Balik lagi bersama aku Caca. Aku Catherine. Wes, kita hari ini mau bincang-bincang lagi. Sebelum kita bincang, baju lo keren tuh. Oh gimmicknya agak jelek TV ya, agak-agak jokes TV. Aduh, kita kayak inexperience ya. Hari ini saya memakai baju sama nih. Dikasih siapa, Ca? Kita dikasih sama Favor Apparel. Ya. Instagramnya boleh dicek. Nanti nih tulis Kaget ya. sekali, kayak Terima kasih ya. seru. Kayak siapakah Shocking kita ya? ini? Terima kasih ya. Lumayan. Kakak yang baik. Untuk di hari Minggu. Enggak deh, hari-hari. Lucu sekali. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa ya? Hari ini kita ini bahasannya kayak berangkat dari keresahan kita berdua belakangan ini. Iya betul. Kayak mau ngomongin soal aku kok berdoa tapi kayak ini ada yang denger nggak sih gitu? Kayak kok gue gini-gini aja ya. Iya. Kayak udah berdoa, nangis dan nangis lagi. Tapi kok kayaknya nggak ada yang berubah ya. Iya, dan kayak menurut aku agak ini ya, agak kayak malu gitu ngomongnya. Kayak udah berdoa tapi kayak nggak ada respon gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kalau kita mau cerita ke teman atau kemana, mungkin itu tuh kayak takut apakah saya yang berdoanya kurang benar gitu nggak sih? Dan rasanya kayak bener nggak sih? Kok gue rasanya kayak questioning Tuhan ya kalau ngomongin hal ini gitu. Tapi I'm sure kita semua pasti pernah, at least kita. Iya, at least kita berdua sedang sedang mengalami itu. Tapi I believe we've all been there, atau mungkin kita nggak tahu journey teman-teman semua gimana. But this is I think it's a very normal thing to ponder upon, to think upon, to question juga, kayak sebenarnya ada gunanya nggak sih aku berdoa? Kok aku berdoa kayak kok nggak ada ini ya, kayak job yang telepon atau kayak kok aku berdoa, let's say kayak mungkin ada keluarga atau relatif lagi sakit, kok kayaknya nggak sembuh-sembuh juga. Tapi apakah itu berarti Tuhan tidak menjawab doa kita? Nah, itu yang kita mau bahas nih hari ini. Nah, kalau menurut kamu gimana, Cak? Soal si perdoaan yang tidak terjawab nih rasanya. Sometimes it's hard, karena kita kayak istilahnya di ghosting sama Tuhan. Iya. Dan di ghosting siapa sih yang happy, siapa sih yang senang gitu? Kita di ghosting sama teman kita aja kayak bete. Kita nungguin teks yang kayak ya baru 2 jam. Di-read doang. Itu aja kita kesel. Dan ini pasti kita namanya berdoa sesuatu yang important for us, pasti kan. It's important for us, dan pastinya kita anticipating untuk ada a glimpse of answer apapun itulah dari Tuhan gitu. Tapi I think sometimes kita malah left unanswered dari Tuhan. Tapi it left us wondering juga, it left me wondering sometimes, kayak sebenarnya Tuhan dengar nggak sih doa aku gitu. Dan kalau kita ngeliat juga di kitab Mazmur banyak banget kayak Daud sering bilang kayak Tuhan seberapa lama lagi sih, how long gitu. So I think even in the Bible, seeing how David questioning itu, it's a normal thing to do. Nah, kan? Tapi menurut aku kayak dengan kondisi kita hari-hari ini, gimana kayak rasanya tuh semuanya serba instan, ya kan? Kayak pesan paket buat aku aja ya, kayak 3-4 hari pengiriman tuh kayak lama banget. Kalau bisa gue instan Gojek gitu kan. Semuanya tuh serba instan. Bosan nih mau nonton di Netflix, kita bisa pilih dan instan, kayak cuman kayak one scroll away, one click away, everything is semuanya tuh serba cepat. Termasuk buat aku itu juga yang bikin kita hari ini kalau berdoa tuh rasanya kayak Tuhan kegecup-cup gitu nggak sih? Karena semuanya tuh serba cepat gitu. Sometimes we don't realize bahwa di saat kita istilahnya kita kayak ngeburu-buruin Tuhan. Kita memaksakan untuk Tuhan have to fit in our timeline, padahal sebenarnya harusnya it's the other way around gitu.
nggak bisa kita maksain Tuhan untuk kayak iya lu ikutin jalan gue, ikutin ini gue A, B, C, D, gue harus terjadi sesuai dengan kehendak kita. Sometimes we have that, itu kebalik gitu. Yang harusnya dimana kita ngikutin timeline-nya Tuhan, tapi karena kita ya manusia gerasa gerusu ini pengennya Tuhan fit into our timeline gitu. Aku waktu ngalamin soal ini gitu ya, Ca, kayak ngerasanya berdoa kayak mungkin berdoanya tuh udah segala macam cara deh, kayak udah yang sampai curhat, udah yang sampai minta, udah yang sampai bertanya-tanya gitu. Karena aku juga yakin kita juga kayak ngerasanya kalau kan kayak kita udah berdoa atau apa segala macam itu juga kayak mengganggu iman kita gitu nggak sih, kayak aduh Tuhan ini tuh kayak dan lu tuh ada nggak sih yang suka kayak gitu kan, ya namanya juga dulu bocil-bocil ya. Cuman waktu aku mengalami belakangan ini kayak udah berdoa apa segala macam dan aku juga ngerasanya kayak istilahnya ya kayak aduh kok Tuhan tuh dengar gak sih? Kok ini kayak nggak dijawab Tuhan ya? Walaupun kayak ya udah Tuhan terserah Tuhan aja deh gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak masih yang habis malam ini berdoa, udah deh Tuhan terserah Tuhan aja. Besok pagi sebenarnya mikirin lagi terus kayak ngecek lagi gitu, ngerti gak sih? Kalau aku ngalaminnya kayak gitu sih, Cak. Kalau kamu gimana? Mungkin aku cerita kali ya, boleh lah ya Biba. Boleh lah. Dikit lately, ya aku lagi ngalamin ini sih. Beberapa episode sebelumnya aku sering cerita lah tentang financial struggle dan segala macam. And I've been praying for that dari tahun 2016. Oke. Sampai sekarang tahun 2025. Udah berapa tahun tuh ya? Udah almost 10 years. I've been praying for that. Untuk melihat perubahan, melihat financial breakthrough, tapi sampai titik ini kayak gini-gini aja. Iya. Dan malah ada momen-momennya makin menyusut, menurun. Apalagi pas pandemi. Pas pandemi itu ambiar langsung semuanya. Terus sampai sekarang kayak mau naik itu kayak susah banget, naik turun banget. Dan I've been asking and praying ke Tuhan, kayak istilahnya aku nagih Tuhan. Kayak mana, kayak I've been praying sebegininya, I've been knocking on your door, I've been kayak lu suruh gue ngapain, gue lakuin. Tapi itu ya kesannya kayak sometimes kayak kita bikin kayak seakan-akan Tuhan tuh kita something gak sih? I'm sorry Tuhan. I'm sorry. Itu ya manusia ya. Dan kadang kita nggak sadar sih kita ngelakuin itu gitu. Tapi it's a very human thing to do gitu. Aku kayak Tuhan, aku udah bener-bener gak tahu harus ngapain. At the moment kayak aku mungkin karena udah 10 tahun lebih doain ini dan ngadepin kayak gini, jadi itu kayak udah mati rasa, tau gak? Jadi datang ke Tuhan juga lately udah lebih yang kayak ya udahlah terserah Tuhan, ya udahlah gitu. Kayak kesannya sih pasrah dan berserah, tapi sebenarnya lebih kayak udahlah gue udah bodo amat gitu. Sampai aku tuh kemarinan cerita ke kakak mentor aku kayak ini ya kayak gini lagi lah gini. Terus aku ceritanya sambil ketawa-tawa kan. Sambil ketawa-tawa, tapi pas sampai mobil aku nyetir pulang itu malam-malam, aku langsung biar nangis, bener-bener nangis abis-abisnya. Aku nggak sadar ternyata I've been kayak istilahnya memalingkan wajahku dari Tuhan. Terutama di masalah ini gitu. Kayak aku bener-bener cuman nyanyi lagu worship dan ada satu lagu yang bener-bener itu ambiar banget sih. Kalau ada yang tahu lagunya, judulnya Closer Than You Know by Hillsong. Di situ liriknya, wah gila. Liriknya bilangnya, don't turn your eyes from me, for my love won't be undone. So aku langsung kayak, Tuhan aku benar-benar minta maaf, tapi aku udah nggak tahu aku harus ngapain. Aku nggak tahu aku harus doa sebagaimana keras. Dan situ aku benar-benar aku ngutarain semua ke Tuhan. Aku benar-benar cuma nangis abis-abisan. Tapi sampai satu titik aku cuma benar-benar cuma nyebut-nyebut nama Yesus. Dan aku cuma bilang, Tuhan, like, Jesus, I need you. Karena aku udah nggak tahu gitu loh mau ngapain lagi dan bisa apa untuk dapetin si tanda kutip breakthrough yang I've been imagining in my mind gitu. Tapi di situ aku benar-benar cuma berseru dan akhirnya aku cuma bilang, Tuhan, kayak
yes, I need you, cause I got nothing else to do. Aku nggak bisa masuk dalam logika aku harus ngapain. I've tried all semua yang aku bisa lakukan. I've exhaust all my plans and ideas, my strategies, tapi nggak ada jalan keluarnya. Dan di situ aku benar-benar kayak hatiku tersayat-sayat saat Tuhan kayak bilang kayak jangan malingkan wajahmu dari aku gitu. Kayak justru at times like this, you have to look at my face and see, lu nggak sendirian. Karena saat itu kayak aku ngerasa aku harus berjuang sendirian, padahal Tuhan benar-benar selalu ada buat aku setiap saat gitu. Dan I think that's the power of prayer, mengubah benar-benar dan ngingetin kita, karena prayer is our conversation sama Tuhan. Kita berkomunikasi sama Tuhan, apapun itu bentuknya. Justru benar-benar seabrek-abreknya kita datang ke Tuhan. That's our honest prayer gitu. And I came ke Tuhan dengan nangis-nangisnya aku, dengan udah hancurnya aku, dan Tuhan ngingetin aku kayak aku nggak, you're not going through this alone gitu. Kamu nggak sendirian. Dan I think that's the power of prayer. Gimana balik lagi kayak Tuhan yang empower kita, Tuhan yang strengthen us, strengthen our faith, balik lagi untuk kita terus berpegang teguh kepada Tuhan gitu. Di saat-saat kita mungkin ngelihatnya kayak Tuhan diem aja, bukan berarti Tuhan nggak ngapa-ngapain loh, bukan berarti Tuhan nggak bekerja, dan bukan berarti Tuhan nggak dengar doa kita. Sama 10 tahun bukan cuma aku yang berteriak berseru kepada Tuhan, tapi my mom, my brother, my sister, semuanya pasti berteriak sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak mendengar itu kan. Tapi the why dan segala macam mungkin aku nggak bisa mengerti sekarang, tapi yang benar Tuhan ingatkan aku, jangan palingkan wajahmu dari aku. Itu yang benar kayak bikin aku, Tuhan, aku minta maaf karena selama ini ternyata aku prideful banget ya, ngerasa semuanya aku harus berusaha sendiri, lupa kalau sebenarnya yang memampukan aku sampai saat ini aja, yang provide me sampai saat ini, itu Tuhan gitu. Dan I got that change of perspective justru dari saat kita berkomunikasi sama Tuhan, di saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita pray ke Tuhan, situasi aku nggak berubah. Dan seakan-akan kayak nothing changes, seakan-akan kondisinya nggak berubah, udah, gitu. Semuanya nggak berubah, tapi kayak yang tadi kamu bilang, sikap hati kamu yang berubah lewat si prayer itu. Kalau aku gini, aku ada juga masa dimana kayak aku berdoa sama Tuhan, kayak ya namanya juga manusia gitu ya, kayak kan kita kayak, makanya menurut aku kenapa ada orang yang kayak suka ke dukun, ada orang yang suka astrologi apa segala macam, karena manusia tuh tends to mau tahu A to Z, mau tahu besok tuh gimana segala macam. Nah, aku juga sama gitu. Aku sempet berdoa, tapi framework berpikir kayak gitu, kayak karena mau tahu besok tuh gimana, karena mau tahu ini tuh finishnya di mana, atau ini tuh harusnya kayak gimana gitu. Dan waktu yang aku berdoa, aku pokoknya ada A sama B, aku harus pilih gitu. Waktu aku berdoa, kayak kan berdoanya udah tadi yang aku bilang ya udah segala koreo nih gitu, sampai yang kayak udah deh Tuhan kasih tahu deh gitu istilahnya gitu. Tapi kayak tetap hening, tetap kayak nggak ada gitu. And then aku sempat berdoa kalau supaya Tuhan tuh supaya Tuhan tuh apa ya, kayak bentuk hati aku, lunakin hati aku deh gitu, buat tahu ini A atau B gitu. Terus aku baca cerita Hannah di Alkitab, gimana dia konsisten berdoa segala macem. Nah, yang berubah dari aku adalah cara aku melihat si berdoanya itu, Cak. Tadinya aku udah dongkol juga, kayak kamu mungkin kamu udah sampai mati rasa segala macam. Aku juga udah kayak ini berdoa mulu, tapi kok kayak hening-hening mulu gitu. Tapi aku baca cerita itu dan oh ya enggak. Karena aku ngerasanya kayak si doa ini tuh kayak seakan-akan jadi shortcut. Seakan-akan doa ini tuh kayak kalau dibayangkan aku ya kayak vending machine yang kayak aku klik keluar ini. Padahal enggak. Yang berubah konsep berdoa konsep berdoa yang ada di pikiran aku yang berubah adalah enggak, ini tuh bukan kayak
Tuhan tuh bukan kayak hotline gitu yang kayak kita tanya Tuhan jawab, bukan gitu. Tapi ini it's about relationship gitu. Aku sama Tuhan kayak gimana gitu. Kalau aku paling berubah kayaknya itu, Ca. Bener banget sih, dan Tuhan tuh bukan genie in a bottle gitu yang kita kalau di approach sama orang di saat orang itu ada maunya aja kita kesel kan. Tapi kita nggak sadar kita kayak gitu juga loh sama Tuhan. Kita nagih-nagih ke Tuhan, kapan. Tapi coba kalau kita pikirin, pernah nggak sih kita approach Tuhan in prayer just because we just wanna talk with Him, just because we wanna get to know Him, just because we love spending time with Him. Kadang kita questioning Tuhan di saat kita lagi ngadepin suatu masalah, kita question Tuhan kayak, kenapa gue sih Tuhan, kenapa lu harus kasih gue masalah A, B, C, D. Tapi di saat kita diberkatin, pernah nggak kita ponder ke Tuhan, wow Tuhan, aku siapa sampai Tuhan bless me sebegininya, kok Tuhan bisa mengasihi kita sebegininya gitu. Kita caught up dengan si negatif-negatifnya doang, sampai kadang kita juga lupa bersyukur sama Tuhan. Come to Jesus in Thanksgiving, with Thanksgiving untuk segala sesuatu yang Tuhan udah berikan, untuk the fact that kita bisa bertahan sampai sekarang aja, it's a gift dari Tuhan gitu. Kalau kamu hari ini nonton video ini mungkin karena klik judulnya atau apa segala macam, dan kamu juga ngerasa udah berdoa selama beberapa lama ini tapi kayak Tuhan gak jawab, kayak kalau kita telepon tuh mungkin kayak ada orang nggak sih di seberang gitu. Mungkin nggak ada cara dari kita yang kayak supaya Tuhan jawab atau apa segala macam. Tapi kalau dari aku sama Caca, aku rasa kita sama-sama merasakan dan sama-sama berubah gitu. Kayak kalau prayer itu doesn't work for us, it works in us. Wow. Mungkin lebih ke gitu kali ya, Ca ya. Kalau soal si doa yang tidak terjawab ini. Ya balik lagi, doa bukan untuk kita menagih utang ke Tuhan. Karena kita, itu menurut aku, banyak dari kita yang merasa hubungan kita sama Tuhan tuh transaksional gitu. Enggak, hubungan kita sama Tuhan tuh selalu tentang relationship. Jadi bukan transaksional yang kayak kalau gua A, Tuhan kalau nggak B, C nih gitu. Enggak. I pray that semua orang yang dengar podcast ini juga can find hope in knowing, walaupun kita nggak mendengar Tuhan atau kesannya kayak Tuhan is staying silent, bukan berarti Tuhan nggak bekerja. God is always working inside our hearts. Kadang kita yang terlalu distracted gitu loh ke banyak hal sampai kita lupa, balik lagi yang kayak tadi aku gitu, untuk benar-benar mandang wajah Tuhan dan lihat God is there for me and for us, for everyone gitu. Dan bukan suatu hal yang mudah ya. Bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi kita sama-sama semangat. Semangat dan tetap berdoa. Iya. Because sometimes we may feel disappointed pastinya kalau Tuhan nggak menjawab doa kita, pastilah. Di ghosting, disappointed pastilah. Tapi will you believe bahwa our disappointments can be God's development juga? In everything, in our character, in our perspective, in our faith, it's God developing us into, supaya kita bisa siap for whatever it is that maybe for whatever it is that we've been praying for. Malah berarti sebenarnya prayer tuh nggak selalu berarti nggak ada yang berubah gitu. Kalau we feel like udah berdoa tapi nothing's changed, berarti salah. Karena yang pasti ada yang berubah gitu. Entah pemikiran, entah hati, kalau emang bukan circumstance atau kondisi hari ini gitu. Benar. Saya baru tercerahkan barusan. Mungkin Caca boleh tutup kita dalam satu ayat yang tadi kita sudah. Oke. Mungkin setelah baca ayat, gimana kita tutup dalam doa? Boleh banget, Caca. Oke. Kita akan baca this one verse dari Philippians 4 verse 6 until 7. It says, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Dari ayat ini sendiri pun kita bisa lihat gimana di saat kita berdoa,
bahwa ucapan syukur kita kepada Tuhan, ada peace of God yang mengisi hati kita, which means ada sesuatu loh yang terjadi, yang berubah. Yes. So let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap orang yang hadir di sini Bapak. Kami ingin berdoa Bapak untuk setiap orang yang mendengar Tuhan podcast ini, untuk Catherine dan untuk aku juga Tuhan. Untuk kasih-Mu semakin nyata dalam hidup kami Bapak. We don't want to come to you just because we want to ask for something Tuhan, tapi kami berdoa Bapak biar Tuhan kasih-Mu semakin nyata dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Biar kami selalu semakin sadar Bapak bahwa Engkau selalu ada bersama kami Bapak. Dalam segala apapun that we've been praying for, that we've been asking, that we've been knocking, we pray for hope, fresh hope and fresh faith that you filled our hearts with Tuhan. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja dalam kami Bapak. We pray again Tuhan for a deeper relationship, a deeper understanding of your love, of your goodness in us Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau tidak pernah berubah Tuhan. You stay the same yesterday, today, and forever. Dan hidup kami aman dalam-Mu Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami aman dalam-Mu Bapa. And we can go through everything because you are with us Jesus. Biarlah Tuhan mata kami selalu tertuju padamu Bapa. Biar Kau terus ubahkan hati kami Tuhan. Supaya Tuhan hati kami selalu tertuju padamu Yesus. We thank you once again Lord. We love you Jesus. And in Jesus name we pray. Amen. Okay. Thank you. Thank you. Semangat kita cuca and see you next week. Bye bye.